Sore hari ini kita mau belajar firman Tuhan, judulnya Memahami Rencana Kekal. Saudara pernah buat rencana di akhir 2023 atau di awal 2024? Saudara bikin rencana hidup saudara, ada yang bikin rencana? Dalam hal karir, dalam hal kesehatan, dalam hal keuangan, ada yang bikin rencana? Oh, puji Tuhan, luar biasa ya. Tetapi rencana-rencana kita itu yang kita buat pada umumnya ya, itu biasanya keinginan-keinginan yang ingin dipenuhi. Betul apa benar? Wah, rencana tahun ini pendapatan saya harus lebih banyak karena mau ganti HP atau mau ganti motor. Begitu dapat motor yang baru, dapat HP sesuai harapan, tahun depan, jangankan tahun depan, baru 6 bulan muncul lagi yang baru, model baru, keinginannya lagi beda lagi. Betul apa benar? Nah, rencana kita ke depan itu berisi segala cita-cita, harapan, keinginan-keinginan, itu tidak salah. Itu yang bikin saudara punya semangat. Tetapi yang kita mau belajar malam ini, kalau kita memahami rencana kekal itu cuma satu dan tidak berubah-berubah. Kalau rencana hidup yang kita buat tuh berubah-berubah. Sesuai dengan situasi hati, situasi perkembangan zaman, itu biasanya mengubah. Makanya perusahaan-perusahaan besar sekalipun, dia kalau ada rencana A, biasanya ada rencana B. Kalau A, B nggak jadi, ada rencana C. Tetapi rencana kekal itu Allah punya sempurna dan itu tidak berubah. Makanya nggak buat bingung manusia. Itulah sebabnya kita mau belajar malam ini memahami rencana kekal. Ada satu ayat yang kita mau baca, Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-10. Rencana kekal itu berbicara tentang rencana ilahi. Judul firman Tuhan malam ini memahami, mengerti rencana Allah. Dan saya hubungkan dengan Matius pasal yang ke-6 ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Saudara yang kekasih, bicara tentang memahami rencana Allah, rencana kekal, artinya memahami rencana Allah. Allah itu di mana? Di sorga. Itulah sebabnya kenapa Yesus mengajarkan dalam doa, Bapa kami, datanglah kerajaanmu. Artinya apa? Supaya manusia yang di bumi itu bisa memahami rencana ilahi, bisa memahami rencana kekal Allah. Allah punya rencana dan manusia, saya dan saudara seharusnya menjadi eksekutor. Tahu eksekutor? Yang melakukan, yang mewujudkan rencana Allah. Amin. Kenapa kita harus berdoa datanglah kerajaanmu? Kenapa kita harus hidup dalam kehendak Allah? Karena ketika di dalam kekekalan Allah punya inisiatif menjadikan manusia, Allah punya rancangan terhadap manusia itu kekal. Makanya ketika manusia dijadikan dari debu tanah, tidak sampai di situ. Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembusi nafas Allah. Sehingga di dalam manusia ada roh yang membuat manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang kekal. Makanya pengkhotbah katakan dari debu kembali kepada debu. Tetapi rohnya manusia yang sifatnya kekal itu tidak bisa mati. Dia akan kembali kepada penciptanya. Artinya, kalau manusia tidak jatuh di dalam dosa, walaupun tubuh kita terbuat dari debu tanah, kita akan hidup kekal karena itu rancangan kekal Allah buat saya dan saudara. Amin. Amin. Tujuan khotbah malam hari ini ketika saudara memahami rencana kekal yang Allah buat untuk saya dan saudara, untuk manusia. Akhir dari khotbah ini setelah saudara mengerti tujuannya, kita yang hidup di dunia yang sementara ini, kita memiliki tujuan hidup yang pasti.
Kalau saudara melakukan sesuatu itu ada tujuan, hidup saudara yang pertama itu punya pengharapan. Yang kedua, kalau kamu punya tujuan hidup, saudara tuh punya semangat. Jatuh bangkit, gagal bangkit. Semangat tuh tidak pernah padam. Kenapa? Karena ada tujuan. Dan yang ketiga, kalau saudara punya tujuan, saudara akan terus bekerja sampai mencapai tujuan itu, baru pekerjaan saudara selesai. Paham sampai sini? Jadi kalau saudara memahami rencana kekal, saudara akan taruh tujuan hidupmu itu di kekekalan. Saya katakan yang sifatnya kekal itu tidak berubah. Kalau tujuan hidup manusia pada umumnya, dia sadar dia tidak sadar, itu sudah membudaya semua manusia. Dilahirkan, habis itu sekolah, kalau bisa setinggi-tingginya. Mau sekolah tinggi, tidak sekolah rendah, tetap setelah itu tujuannya apa? Kerja. Habis kerja apa? Ya menikah. Habis menikah apa? Punya anak. Habis itu apa? Ya jadi tua. Habis itu apa? Ya jaga cucu. Habis itu apa? Ya tunggu mati. Betul nggak saudara? Saudara sadar nggak sadar? Saudara sedang membawa diri kepada satu tujuan yang dunia membuat hal itu menjadi wajar, natur kepada semua manusia. Dan kita sedang melangkah ke sana. Yang membedakan apa? Ada orang yang bisa pendidikan tinggi, ada yang sekolahnya rendah. Ada yang orang bisa menikah sesuai dengan harapan. Wah, saya mau wanita yang seperti ini. Saya mau wanita yang seperti itu. Saya mau pria yang seperti itu. Ada yang ya udahlah apa adanya, yang penting nikah gitu. Kenapa ada orang yang penting nikah aja? Karena bagi mereka kalau nggak menikah ada yang kurang. Demikiannya sudah berumah tangga, bukan sudah cukup punya pasangan, kalau nggak punya anak tetap ada yang kurang. Kenapa? Karena menikah itu tujuannya harus punya anak. Jadi kalau nggak punya anak kayaknya menyedihkan, kayaknya ada sesuatu yang kurang dalam hidup. Betul apa benar? Makanya kita harus belajar. Kalau hanya mencapai tujuan-tujuan yang akhirnya akan berakhir ketika kita mati, ya sudah cuma sampai situ. Dan selama kita belum mendapatkannya kita akan stres. Karena orang lain kok sudah punya itu ya, saya kok belum punya ya. Orang lain kok sudah sampai di sana, saya kok belum sampai di situ. Tetapi ketika kita memahami rencana kekal Allah, tujuan hidup kita bukan hanya sampai di batu nisan. Tujuan hidup kita akan tembus pada kekekalan. Dan bagaimana kita bisa memahami rencana kekal Allah? Mengerti kehendak Allah. Datang kepada Tuhan, berdoa dan katakan, Bapa, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu dalam hidupku. Supaya apa? Supaya aku mengerti kehendakmu, aku bisa melakukan. Dan aku bisa menyelesaikan rencanamu yang engkau sudah titipkan. Apa yang menjadi tugas bagianku selama aku penumpang di dunia ini. Amin. Amin. Kalau punya tujuan hidup tembus pada kekekalan, saudara akan punya pengharapan. Demikian juga saudara yang dalam penderitaan, pergumulan hidup udah jatuh ketimpa tangga, diinjak lagi saudara. Tarik napas panjang-panjang. Nanti di sana, di langit baru, bumi baru, tidak ada air mata. Tidak ada kesedihan. Tidak ada yang menyakiti hatiku. Semua indah, indah, indah dan indah di sana. Amin. Amin. Kalau punya tujuan hidup tembus pada kekekalan, kamu bahagia. Orang mau beli apa emang gue pikirin. Orang mau bahagia, mau begini-begini emang gue pikiran. Saudara bisa menikmati hidup saudara. Jadi gak ada iri hati, gak ada kecewa, gak ada sakit hati. Amin. Cuma 70-80 tahun loh. Itu pun kalau sampai di usia begitu. Sementara kekekalan itu selama-lamanya gak sebanding. Penderitaanmu 70-80 tahun tidak sebanding dengan kekekalan. Makanya ayo pahami rencana kekal Allah. Dan tujuan hidupmu itu taruh di kekekalan sana.
Itu yang akan membuat hidupmu punya pengharapan. Itu yang akan membuat kamu tetap semangat menghadapi badai hidup. Dan itu yang akan membuat kamu terus bekerja, terus melayani, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ambil bagian untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kenapa? Karena sebelum saya sampai di tujuan, berarti tugas saya belum selesai. Artinya saya harus terus bekerja, saya harus terus melayani, saya harus terus memberi yang terbaik. Amin. Ada 2 tokoh yang akan kita belajar dari Alkitab. Tokoh Alkitab yang saya ambil adalah orang-orang yang memahami rencana Allah. Bukan hanya paham, bukan hanya mengerti, tetapi mereka melibatkan diri mereka dalam rencana kekal Allah. Yang pertama namanya Abraham. Kita mau belajar tokoh yang namanya Abraham. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-11 ayat 13 sampai ayat 16. Memahami rencana Allah yang pertama itu bisa kepada orang yang tidak mengenal Allah. Kalau pakai bahasa sekarang bukan orang Kristen. Abraham itu namanya Abram. Dia itu dari Ur Kasdim, penyembah berhala, penyembah dewa-dewa. Satu waktu Allah menyatakan diri kepada Abraham, kepada Abram waktu itu. Dan Abram dengan satu keyakinan, dia tahu ini Allah yang benar yang panggil dia. Tidak seperti dengan Allah-Allah yang keluarganya sembah di daerah itu. Makanya karena keyakinan ini yang panggil Allah yang berbeda, ini Allah yang benar, makanya Abraham berani taat. Tuhan bilang, Abram, tinggalkan keluargamu, tinggalkan negerimu, pergi ke tempat yang aku akan berikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Dan keturunanmu akan sangat besar. Yang pertama, Abraham tidak kenal Allah itu siapa. Tetapi karena Allah yang benar itu yang berbicara, Allah yang benar-benar Allah, makanya ada satu keyakinan di hati Abraham. Dia berani meninggalkan rumahnya. Dia berani meninggalkan keluarganya. Dan dia pergi. Itu yang namanya ketaatan. Waktu dia pergi, dia gak punya anak. Makanya dia nenteng yang namanya Lot. Lot itu siapa? Ponaannya dia. Karena dia gak punya anak. Dan di dalam perjalanan, Abram itu sampai di tanah Kanaan. Itu tanah yang Allah janjikan. Tetapi dia gak tinggal di situ. Ada masa kelaparan, dia harus mengungsi. Dia hanya beredar, berputar-putar, tapi tidak tinggal di situ. Kenapa? Karena janji Allah itu bukan untuk menjadi milik Abraham. Akan menjadi milik keturunanmu. Amin. Jadi kalau saudara taat, dengar-dengaran, memahami rencana Allah, dan taat, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu ya Bapa dalam hidupku, taat aja itu bicara ketaatan. Anak cucumu diberkati oleh Tuhan. Amin. Keturunanmu akan menjadi raja-raja. Kenapa Allah bisa berjanji begitu kepada Abraham? Karena dia taat. Abraham itu siapa? Orang yang gak mengenal Allah. Tapi ketika Allah memanggil dia, dia percaya. Dia buktikan percayanya dengan apa? Dia melangkah keluar. Tinggalkan negerinya. Amin, saudara. Saudara lihat. Abraham tembus pada kekekalan. Sampai dia mati, negeri tanah Kanaan belum diduduki sebagai milik Abraham dan keturunan. Dia hanya sebagai perantau yang melewati negeri itu. Tetapi itu belum menjadi hak miliknya. Sampai dia mati. Tetapi dia tidak kecewa. Kenapa? Karena dia paham rencana kekal Allah. Dia melihat dari jauh. Dan dia tahu ada tanah air sorgawi yang Allah sudah sediakan bagi dia. Wow, luar biasa. Amin. Dari yang gak mengenal Allah itu siapa, hanya dengan modal ketaatan, iman dari Abraham bisa bertumbuh. Bertumbuhnya lewat apa Bu Pendeta? Lewat persoalan, tantangan, ujian. Satu waktu sebagai perantau, Abraham tuh lagi sedih hati. Datang firman Tuhan, Abraham, aku akan memberkati kamu. Abraham bilang, Tuhan, berkat yang kau berikan tuh udah banyak sekali.
Zaman dulu orang kaya itu diukur dari ternaknya, dari budak. Dan Abraham ini sebagai musafir, sebagai perantau itu budaknya banyak, itu ternaknya banyak. Makanya dia berpisah dengan Lot. Karena Lot punya kekayaan sendiri, dia punya kekayaan sendiri. Paham ya? Artinya kan kaya banget mereka itu. Ketika Allah datang, Allah bilang aku akan memberkati kamu lagi. Abraham bilang, Tuhan sudah terlalu banyak berkat yang aku miliki. Ngapain ditambahin lagi? Ditambahin lagi untuk apa? Sebentar lagi aku akan mati. Dan yang akan menjadi ahli waris itu pembantuku. Padahal waktu dia bawa Lot, harapannya mungkin Lot. Tetapi karena kekayaan Lot semakin banyak, kekayaan Abraham semakin banyak, sudah punya keluarga masing-masing, mereka berpisah. Akhirnya Abraham bilang, gak mungkin turun ke Lot. Lot udah punya kekayaan sendiri. Sudah tinggal di Sodom dan Gomora. Kalau begitu harta kekayaanku, aku gak punya anak, pasti akan turun kepada pembantuku yang namanya Eliezer. Dan dia menyatakan itu dengan kesedihan di hadapan Allah. Dan Allah berkata, Abraham, coba kamu keluar dari kemahmu. Kamu lihat di langit ada apa? Pas gak hujan, saudara. Oh, ada bintang. Coba kamu hitung berapa banyak bintang di langit. Gak bisa, Tuhan, terlalu banyak. Demikian nanti keturunan. Di situ iman Abraham tumbuh. Padahal kalau saudara baca ketika dia keluar dari Ur Kasdim, Allah sudah berjanji. Kamu keluar, aku akan memberikan tempat untukmu dan keturunanmu. Kan sudah ada kata keturunan. Tetapi iman Abraham dari gak kenal Allah ternyata bertahap tumbuhnya. Yang penting dia taat dulu, sudah keluar. Allah harus meneguhkan lagi tentang keturunannya. Setelah dia sudah kaya, sudah banyak uang, sudah keliling-keliling jadi musafir. Allah ulang lagi, lihat bintang di langit. Demikian nanti akan banyak keturunanmu seperti bintang di langit, seperti pasir di laut banyak. Baru di situ Abraham ngeh, oh iya Tuhan, aku percaya. Makanya ketika di masa tua, menanti 25 tahun anak perjanjian, akhirnya lahir si Ishak. Dan di masa remaja, Abraham sudah tua, Ishak sudah bisa jadi teman ngobrol. Tuhan berfirman, Abraham, bawa anakmu, persembahkan dia. Kalau saudara baca Alkitab, malam Allah berfirman, besoknya pagi-pagi benar Abraham sudah nenteng Ishak dengan bujangnya untuk dipersembahkan. Abraham gak bilang, Tuhan aku doa puasa dulu. Tuhan aku kasih tenang, minta gak beberapa hari, boleh gak? Ini kan anak yang lama aku nantikan. Si Ismail sudah kuusir dari rumah. Tinggal dia satu-satunya temanku. Abraham tidak negosiasi dengan Tuhan. Dia langsung melangkah. Kenapa? Karena imannya sudah tumbuh. Ketika dia lagi berpikir, harta kekayaanku untuk siapa? Tuhan tunjukkan banyak bintang di langit. Walau penantian panjang, tetapi janji Tuhan digenapi. Makanya ketika Tuhan minta anaknya, gak ada pertimbangan lagi. Karena hatinya sudah benar-benar percaya Allah itu. Kalau saudara baca di Ibrani, kenapa Abraham berani mempersembahkan Ishak? Karena dia punya keyakinan Allah itu maha kuasa. Kalau dia minta aku persembahkan Ishak, aku lakukan dengan taat. Dia Allah yang maha kuasa, sanggup menghidupkan kembali Ishak yang sudah mati. Hebat gak saudara? Karena dia tahu dari keturunan Ishak, janji Allah akan digenapi. Dia gak ada ragu sama sekali dengan Tuhan. Abraham memahami rencana Allah. Allah datang kepada dia, Allah kasih tahu, kamu keluar, kamu akan mendapatkan negeri untuk keturunanmu. Cuman bagian Abraham cuman apa? Cuman taat, ngikutin. Dan lewat Abraham, saudara tahu, lahirlah bangsa Israel. Amin. Abraham punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Esau dan Yakub. Yakub namanya diganti Israel. Yakub punya anak laki-laki 12 orang, itu yang menjadi 12 suku Israel. Dari mana mereka bisa jadi satu bangsa? Karena janji Allah kepada Abraham. Karena Abraham bukan hanya paham, bukan hanya mendengar rencana Allah, tetapi dia mau terlibat. Dia buktikan dengan apa? Ketaatannya. Dari keturunannya, bukan dari dia langsung, dari keturunan yang ketiga. Muncul yang namanya bangsa Israel. Bangsa Israel itu apa? Satu bangsa
yang dipisahkan dari bangsa-bangsa lain. Semua bangsa menyembah dewa, menyembah ilah-ilah. Apa yang mereka sembah, mereka sebut itu Allah mereka. Tapi itu bukan Allah yang benar. Makanya dalam rancangan kekal Allah, ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, ada satu bangsa yang akan dipisahkan. Di mana Allah mau menyatakan, ini loh Allah yang benar. Dan Allah memilih bangsa Israel untuk menjadi tempat Allah menyatakan ini Allah yang benar. Amin. Makanya ketika Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, kenapa harus ada 10 tulah? Kenapa Laut Kulsum itu harus terbelah jadi daratan? Sebenarnya itu bukan bikin Firaun takut. Firaun mah kecil, klik aja, semaput dikit langsung mati. Kenapa Allah harus mengadakan 10 tulah? Dengan adanya tulah di Mesir, Mesir itu negara adikuasa. Dengan adanya tulah di Mesir, dengan adanya Laut Kulsum yang besar bisa terbelah jadi daratan. Berita itu viral. Semua bangsa-bangsa bahkan sampai tanah Kanaan yang akan mereka tuju itu mendengar. Mereka gemetar bukan kepada Israel. Mereka tahu siapa Allahnya bangsa Israel. Amin. Makanya ketika Israel datang, mereka ketika mau berperang bunyi sangkakala, itu musuh-musuh bangsa-bangsa Kanaan semua di sekitar itu. Waduh, Allahnya sudah datang, sudah turun, matilah kita. Benar mati. Tetapi mereka tahu juga ketika bangsa Israel ikut menyembah dewa tidak taat, mereka tahu pasti bangsa Israel kalah. Makanya mereka serbu dan kalahlah bangsa Israel. Jadi bangsa-bangsa di sekeliling bukan takut Israelnya, takut Allahnya bangsa Israel. Karena Allah itu yang membuat 10 tulah. Allah itu yang membelah Laut Kulsum. Allah itu yang memelihara mereka selama 40 tahun di padang gurun. Dan berita itu didengar. Makanya setiap bangsa Israel melewati satu daerah, mereka sudah ketakutan duluan. Karena mereka tahu Allahnya bangsa Israel adalah benar-benar Allah di atas segala Allah. Amin. Allah punya rancangan ketika manusia jatuh dalam dosa. Akan lahir juru selamat. Tetapi dari mana juru selamat itu lahir? Harus dari keturunan. Dipilihlah Abraham. Dan Abraham taat. Tapi ternyata bukan Abraham yang eksekusi. Ada Ishak, bukan Ishak juga. Ada Yakub. Bukan Yakub juga muncul bangsa Israel. Nanti jauh sampai di Daud baru muncul yang namanya Yesus. Dari anak Yusuf. Kalau ditarik nenek moyangnya sampai ke Daud, tarik nenek moyangnya sampai ke Abraham. Kok bisa? Karena Abraham bukan hanya memahami rencana kekal Allah, tetapi dia mau terlibat. Mau terlibat cuma satu syarat, taat. Makanya Yesus ajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Allah punya rencana, kita bisa menjadi eksekutor yang mewujudkan rancangan Allah dengan satu syarat, taat. Amin. Allah nggak minta yang kita nggak punya, yang Allah minta hanya hati yang taat. Semua fasilitas Allah sediakan di depan. Bagian kita taat saja. Gak usah mikir Tuhan gak punya ini, Tuhan bagaimana itu, gak usah. Kamu taat aja, Allah buka jalan karena itu pekerjaan Allah. Amin. Yang kedua kita mau belajar yang tokoh namanya, ada yang tahu ini siapa? Itu ada berkas-berkas lagi nunduk. Ini ada matahari, bulan, bintang-bintang lagi nunduk. Tahu cerita apa? Aduh Bapak Pendeta, ini pas saya nggak masuk lagi. Waktu itu diajak mama saya jalan-jalan, makanya saya tidak sekolah minggu. Ini cerita tentang Yusuf. Ya, kalau Abraham itu orang yang tidak mengenal Allah yang benar. Tetapi ketika Allah datang dengan cara yang bagaimana kita tidak tahu, Abraham taat. Dan imannya kepada Allah yang benar itu bertumbuh lewat proses perjuangan, persoalan-persoalan hidup. Sampai titik puncak dia berani mempersembahkan Ishak. Makanya dia dapat gelar Bapa Orang Percaya.
Dari yang gak kenal Allah. Dari nol putul. Lewat pengalaman-pengalaman imannya bertumbuh. Sampai titik dia berani menyerahkan semuanya untuk Allah yang dia sembah itu. Amin. Berbeda dengan Yusuf. Yusuf itu kalau pakai bahasa sekarang sudah orang Kristen. Kalau Abraham kan kalau pakai bahasa sekarang bukan orang Kristen. Betul ya? Tetapi orang yang bukan Kristen pun Allah bisa kasih bagian dalam rencana kekal Allah. Makanya jangan merasa lebih hebat. Karena banyak orang Kristen tiap minggu ke gereja nggak pernah memahami rencana kekal Allah sampai dia mati. Amin. Paham? Yang kedua, Yusuf ini berbicara tentang orang yang dari lahir dia punya nenek moyang keturunan yang sudah menyembah Allah yang benar. Dia paham dan dari kecil dia sudah tahu ada satu negeri yang dijanjikan oleh Allah kepada kakek moyang saya yang namanya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan satu waktu saya akan sampai ke negeri itu karena itu perjanjian Allah. Jadi dia sudah mengerti di kepalanya. Paham maksudnya? Jadi tahu ya beda Abraham dengan beda Yusuf. Yusuf sudah mengerti rencana kekal Allah. Satu waktu ketika dia remaja, dia kan dengan kakak-kakaknya beda jauh umurnya. Soalnya bapaknya tuh punya 4 istri. Nah, dia anak yang didapati masa tua. Kakak-kakaknya udah jadi gembala baru dia lahir. Jadi umurnya beda jauh. Ya. Tetapi ketika dia remaja pun dia ikut mengembalakan domba. Yang saya mau katakan begini. Kalau Abraham itu dipanggil secara khusus dan dia merespon. Dan janji Allah kepada Abraham untuk turunan. Tetapi ternyata tidak semua keturunannya. Abraham punya anak namanya Ishak. Anak perjanjian. Ishak kan anak perjanjian cuma satu. Dia doang tunggal. Tetapi ketika Ishak punya anak, dia punya anak kembar. Harusnya Esau yang menjadi penerus. Tetapi Esau menjual hak kesulungan. Esau tahu tentang janji Allah kepada Abraham. Sama dengan Yakub tahu. Tetapi Esau menganggap rendah. Akhirnya hak kesulungan jatuh ke adiknya. Ada 2. Tetapi hanya 1 yang akan dipakai Allah. Siapa? Siapa yang mau merespon. Bukan hanya tahu, bukan hanya paham rencana kekal, tapi siapa yang mau terlibat. Dan Yakub memilih untuk terlibat. Paham? Setelah Yakub punya anak laki-laki 12, jadi 12 suku Israel. Hanya 1 yang akan menjadi garis keturunan Yesus. Siapa yang dipilih? Siapa yang dipilih? Siapa yang dipilih? Yehuda. Anak pertama adalah anak pertama Israel siapa? Ruben. Kenapa tidak jatuh ke Ruben? Karena Ruben tidak taat. Ketika Yusuf masih remaja, dia dapat mimpi. Dia berkata apa? Kakak-kakak, tadi malam aku bermimpi. Kita lagi ngumpulin berkas gandum sambil iket-iket. Tiba-tiba berkas kalian yang 11 itu nunduk di depan berkasku. Kakaknya bilang kurang ajar kamu ya. Anak ingusan begini minta dihormati. Tambah mereka marah sama dia. Kesempatan lain dia cerita ada bapaknya. Pak, kakak-kakak aku mimpi loh tadi malam. Mimpi apa kamu nak? Mimpi itu matahari, bulan dan 11 bintang sujud di 1 bintang. Bintangnya aku. Semua nunduk. Bapaknya bilang apa? Hus. Tidak boleh ngomong begitu. Masa aku sama ibumu menghormati kamu? Jangan ngomong begitu ya. Kamu bikin kakak-kakakmu tambah marah. Tapi ayat selanjutnya, Yakub menyimpan itu di dalam hatinya. Berdasarkan mimpi ini. Jadi Allah menyatakan rencana kekal bisa seperti kepada Abraham langsung berfirman. Abraham bilang, oke Tuhan aku jalan. Tetapi bisa juga lewat mimpi. Hanya berdasarkan 2 mimpi ini saudara tahu, ini yang menjadi pengharapan. Ini yang menjadi semangat ketika Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya. Secara manusia, mimpinya ini kan ambiar.
Dia dijual jauh dari keluarganya. Dan di sana di negeri Mesir dia cuma jadi budak. Di mana mimpinya bisa jadi nyata? Kakak-kakaknya yang menyembah dia di mana? Sudah jauh, sudah putus hubungan keluarga, nggak ada HP dulu, nggak ada surat menyurat, pokoknya hilang aja. Tetapi Yusuf tetap punya keyakinan. Mimpi itu dari Allah. Karena dia tahu nenek moyangku ada perjanjian antara Allah dengan Abraham. Itu terbersit di kepalanya. Makanya Bapak Ibu berbicaralah firman kepada anak-anaknya. Karena itu akan terekam di kepala mereka. Satu waktu mereka merantau, satu mereka dalam kesulitan, mereka akan ingat, waduh aku kalau mezbah doa sama mamaku suka cerita ini, oh papaku cerita ini. Setiap benih firman yang ditaburkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pengalaman dia diajar, dididik oleh orang tuanya membuat mimpi itu terekam. Karena ada satu keyakinan janji Allah kepada nenek moyangku Abraham. Makanya ketika dia bekerja, walaupun budak nggak kenal, Alkitab katakan dia tetap bekerja dengan rajin. Karena dia rajin, dia tetap punya keyakinan ada Tuhan yang benar yang melihat setiap pekerjaannya. Tuhan memberkati. Apapun yang ditemui tangan Yusuf dibuat berhasil. Makanya bosnya Potifar bilang, wow aku dapat pembantu yang berbeda kali ini. Kok jadi tambah kaya, jadi tambah sukses, jadi tambah luar biasa, semua jadi nyaman. Pokoknya lebih teratur. Diangkatlah Yusuf jadi kepala pelayan di rumahnya. Nah orang kalau mengerti janji Allah, kalau punya keyakinan dan menyembah Tuhan yang benar, itu wajahnya pasti jadi ganteng. Makanya ibu Potifar sudah ibu-ibu loh, bisa jatuh cinta sama anak ABG. Kenapa? Karena ada kemuliaan celing yang berbeda. Saudara tahu ada satu kalimat yang keluar dari mulut Yusuf. Ketika digoda berulang-ulang sampai jubahnya ditarik, dia bilang apa? Bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Allah? Bukan karena ada CCTV. Bukan karena dia takut Potifar bawa dia di penjara. Dia berkata, bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Allah? Allah di mana? Enggak kelihatan. Tapi dia punya keyakinan Allah yang benar itu ada. Dari mana? Dari ajaran keluarganya. Muncul. Makanya dia berani ngomong mimpinya karena dia punya keyakinan. Bahwa Allah pasti menggenapi janjinya kepada nenek moyang. Dan aku adalah penerus generasi itu yang akan menerima janji Allah. Itu yang membuat ketika tantangan ujian dia tidak berbuat dosa. Alkitab katakan Yusuf lari meninggalkan dosa. Dia nggak nyemplung, dia lari. Sudah lari nggak bikin dosa, apa upahnya Bu Pendeta? Dicemplungin ke penjara. Datang yang juru minum juru roti. Wah mimpinya disampaikan oleh Yusuf, terjemahannya benar terjadi. Yusuf bilang, wah aku ada harapan. Jangan lupa ya nanti kalau kamu bebas panggil aku. Ternyata juru minumnya sudah bebas, sudah melayani raja, dia lupa. Makanya jangan pernah berharap saudara nolong orang, manusia itu pasti ngecewain saudara. Amin. Jadi kalau berbuat tulus aja. Aku nggak harapin apa-apa. Tuhan suruh nih aku tulus aja. Lu balas kagak balas urusanmu sama Tuhan. Amin. Kenapa kita banyak kecewa ketika berbuat baik? Karena kita nganggap balasan. Amin. Makanya tembus pada kekekalan yang balas itu Tuhan, bukan dia. Saya cuma alat Tuhan untuk menolong dia. Amin. Dan akhirnya Yusuf singkat cerita menjadi orang kedua di Mesir. Kita baca satu ayat Kejadian 50 ayat yang ke-20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Mimpi Yusuf menjadi kenyataan, amin. Kalau Abraham menanti 25 tahun. Dari Yusuf bermimpi sampai mimpi itu jadi kenyataan. Berapa tahun dia menunggu? 13 tahun. Ketika Yakub mati, kakak-kakaknya habis berduka bilang begini, aduh mati kita.
Ini Yusuf pasti balas dendam karena bapak sudah mati. Dia tidak balas dendam kepada kita karena selama ini bapak Yakub masih hidup. Kenapa saudara-saudara tuh bisa berpikir begitu? Karena hati mereka memang jahat. Yang kedua, mereka tahu apa yang aku tabur pasti aku tuai. Makanya mereka kirim pesan, tolong kasih tahu kepada Yusuf, Yusuf, sebelum bapakmu mati, bapakmu Yakub sudah berpesan, Yusuf, nanti kalau aku mati, kamu jangan balas dendam kepada kakak-kakakmu ya. Kamu harus sayang-sayang sama mereka. Waktu dengar itu Yusuf nangis loh saudara. Yusuf bilang apa? Apakah aku pengganti Allah? Artinya apa? Walaupun dia punya kesempatan balas dendam, dia tahu membalas itu bukan haknya dia. Itu urusan Allah. Dan dia berkata di ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan. Kamu telah merancang yang jahat kepada aku. Tetapi Allah punya rencana. Justru dengan aku dibawa ke Mesir, jadi budak di Mesir. Itu adalah rancangan Allah untuk mengangkat Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika dia jadi orang nomor 2, semua bangsa yang kelaparan datang ke Mesir bukan ketemu Firaun, ketemu Yusuf untuk minta makanan. Dan lewat Yusuf, keturunan Abraham, bangsa Israel diselamatkan dari kelaparan. Amin. Yusuf tahu rencana Allah dan dia mau terlibat. Ada 12 anak Israel. Kenapa Yusuf yang dilibatkan? Karena dia bukan hanya tahu, dia mau terlibat. Kakak-kakaknya tahu, tapi mereka tidak terlibat. Kenapa tidak terlibat? Tidak dilibatkan. Kenapa? Karena mereka punya karakter yang jahat. Mereka tidak menghormati Tuhan. Mereka tidak layak mengambil bagian dalam pekerjaan ilahi. Dibuang. Amin saudara. Yusuf memelihara bangsa Israel. Ayat yang terakhir 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10. Apa implikasinya buat saya, buat saudara, orang-orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh. Amin. Saudara lihat, semua orang percaya dipanggil, dilibatkan dalam rencana kekal. Apa rencana kekal itu? Membawa berita keselamatan. Kalau zaman perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu yang dipilih secara khusus. Ketika mereka taat, mereka dilibatkan. Ketika mereka tidak taat seperti Saul, ditolak, dibuang. Tapi dalam konsep perjanjian baru, saya dan saudara, semua orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita orang-orang yang dipanggil. Kita orang-orang yang dipilih. Apapun alasan saudara ada di gereja, apapun alasan saudara jadi Kristen, entah karena keturunan, entah karena faktor menikah, entah karena menerima mujizat, entah karena dapat penglihatan, apapun alasan itu enggak masalah. Kalau malam ini saudara bisa duduk di gereja mendengar kebenaran, saudara orang yang dipanggil secara khusus. Saudara orang yang dipilih oleh Allah. Dan kita dibukakan rahasia kebenaran untuk memahami rencana kekal. Bahwa rancangan Allah, Allah mau hidup dengan manusia di dalam kekekalan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kematian memisahkan, dosa memisahkan, Yesus datang sebagai juru selamat untuk memulihkan manusia. Itulah sebabnya kita dipanggil. Yesus mati di kayu salib bukan sekedar dosa kita dihapuskan, tetapi supaya karakter dosa kita dibenerin, sehingga kita layak disebut sebagai anak-anak Allah karena kita memiliki kodrat ilahi. Jadi sepanjang umur hidup kita, apa yang harus kita kerjakan? Bertobat, berubah, berbenah, berbuah.
Sehingga lewat kehidupan kita, orang di sekeliling kita yang tidak mengenal Allah yang benar, mereka bisa tahu Allah yang benar lewat kehidupan kita. Seperti bangsa Kanaan, bangsa-bangsa sekitar Israel, dari mana mereka tahu Allah yang benar? Lewat kehidupan bangsa Israel. Dan hari ini panggilan itu buat saya dan saudara. Kenapa Tuhan taruh saya dan saudara di tempat, di posisi seperti kita sekarang? Karena Tuhan mau menyatakan Allah yang benar lewat hidup saya, lewat hidup saudara. Kita nggak usah pikirkan bagaimana mereka bertobat. Bagian kita cuma satu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya apa? Setiap hari hiduplah dalam ketaatan. Kalau ada kebencian, dengar firman ampuni, lepaskan pengampunan. Kalau ada iri hati, dengar firman, punya hati yang tulus mengasihi, lakukan ketulusan itu, buktikan. Aku tidak iri lagi, berat Tuhan, tetapi aku mau belajar. Dengan ketaatan itu, saudara sedang membuka diri. Bukan hanya tahu rencana Allah. Tidak ada seorang pun yang binasa, tetapi mau terlibat dalam pekerjaan Allah. Bagaimana membawa mereka yang akan binasa masuk dalam terang. Sehingga sama-sama kita masuk langit baru, bumi baru. Menerima keselamatan yang kekal. Tinggal bersama dengan Yesus di sana, di dalam kekekalan. Amin. Tuhan panggil saya, Tuhan panggil saudara. Kita punya tujuan kekal. Langit baru, bumi baru. Sebab itu apapun masalah kita, tetap punya pengharapan. Apapun persoalan kita, jangan patah semangat. Selama kita masih hidup berarti itu kesempatan bekerja. Kesempatan melayani, lakukan bagian kita. Sampai ada begitu banyak orang yang nanti di sorga akan berkata, Tuhan, aku mau berterima kasih kepada dia. Karena aku lihat hidupnya, aku ada di sini sekarang. Tuhan, aku mau berterima kasih kepada dia. Karena ketika ada banyak masalah, dia selalu hadir dengan telinganya dan selalu dia mendoakan saya. Itu membuat saya kuat sehingga hari ini saya ada bersama-sama dengan Tuhan. Ada berapa banyak orang yang akan berterima kasih kepada Tuhan karena mengenal hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri.